Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tema renungan kita, benarkah Anda sudah mengikuti Yesus? Satu tema dalam bentuk pertanyaan, yang tentu mengevaluasi atau mengingatkan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kalau saudara yakin sudah mengikuti Yesus, puji Tuhan. Tetapi apakah Yesus sungguh-sungguh memimpin kehidupan saudara? Yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mari kita menguji keyakinan kita masing-masing. Apakah kita semakin hari semakin dekat dengan Yesus atau sebaliknya makin jauh dari Tuhan? Syarat mengikut Yesus sejak 2000 tahun lebih yang lalu hingga masa kini belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Disebutkan dalam ayat ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mungkinkah pada zaman sekarang ini, atau zaman now ini, berita tentang menyangkal diri dan memikul salib sudah mulai kurang populer, dikumandangkan baik di mimbar-mimbar gereja, dalam penyampaian khotbah-khotbah di berbagai tempat. Perhatikanlah, jika gereja lebih banyak mengedepankan slogan-slogan kemakmuran daripada mengajarkan umatnya untuk menyangkal diri, dan para pengkhotbah lebih banyak memberitakan berita kenyamanan diri, kenikmatan hidup daripada mempersiapkan jemaat untuk memikul salib, maka ini menjadi pertanyaan. Kita mengingat bagaimana hardikan Yesus kepada Petrus. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam Matius 16 ayat 23. Maka saudara-saudara, para pemberita firman, para pengkhotbah, haruslah menyampaikan pikiran Tuhan, bukan menyampaikan pikirannya sendiri. Sebenarnya, Yesus tidak anti kepada kekayaan, kemakmuran, mujizat, kesembuhan, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ngakunya sebagai pengikut Yesus, tetapi matanya memandang atau memberhalakan kekayaan, kemakmuran, mujizat, maka kita tidak sedang menjadi pengikut Yesus yang sejati sebagaimana yang kitab suci tuliskan. Karena itu dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara-saudara, slogan-slogan non-salib yang populer di masa kini, atau kalimat-kalimat yang menggampangkan segala sesuatu, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah kita harus men-skip atau menghindari penderitaan, itu bisa menjadi batu sandungan bagi perjalanan iman yang sejati. Karena saudara, Alkitab jelas
menyatakan Yesus sendiri tekun menanggung penderitaan, memikul salib, maka tidak mungkin para pengikutnya tidak memikul salib juga. Dan jika mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak bisa menjelaskan salib apa yang sedang kita pikul, maka kita harus mempertanyakan siapa sebetulnya yang sedang kita ikuti. Karena itu saudara, kembali kepada tema renungan kita. Benarkah kita sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Dia? Kalau benar, maka kita harus siap menyangkal diri. Kita harus siap memikul salib. Kita harus siap menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan apapun karena iman kepada Kristus. Kita harus tetap memandang kepada Kristus. Kita harus mengikuti teladannya. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami tetap berfokus kepada Engkau, mengikuti cara-Mu, mengikuti teladan-Mu, supaya dengan demikian kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, tapi sebaliknya menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.